Halo, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang keluhuran martabat manusia. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kisah seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela yang berjuang untuk memperjuangkan keluhuran martabat manusia. Kisahnya akan kita dalami. Silahkan disaksikan, didengarkan, disimak dengan baik. Terima kasih. Hari ini saya akan membicarakan tentang seorang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menghilangkan perbedaan antara manusia kulit putih dan kulit hitam. Nama pria itu adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di desa Maweja, Afrika Selatan. Nama ibunya adalah Nukafi Nosekani dan nama ayah adalah Gedla Henry. Saat lahir, anggota keluarganya menamainya Rohilala yang berarti nakal. Tapi guru sekolah mengubah namanya menjadi Nelson. Nelson Mandela melakukan studi awalnya di Clarkberry Missionary School. Ayahnya meninggal ketika Mandela berusia 9 tahun. Dia diadopsi oleh Kepala Jogintaba Delian Diebo. Jogintaba Delian Diebo adalah seorang bupati dari komunitas Tembu dan dia mendukungnya untuk pendidikan lanjutan. Jogintaba mengadopsi Mandela sebagai bentuk rasa terima kasih kepada ayah Mandela. Karena berkata jasa ayah Mandela, Jogintaba bisa diangkat sebagai pemimpin. Kemudian pada tahun 1939, Mandela melanjutkan pendidikannya di University College of Fort Hare. Universitas ini adalah satu-satunya pilihan bagi Mandela karena hanya universitas ini yang dapat menerima orang kulit hitam untuk belajar di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini, Nelson bertemu Oliver Tambo, siapa teman-temannya sepanjang hidupnya, dan selalu mendukungnya dalam pertarungan apartheid. Dia mulai berjuang melawan diskriminasi dengan orang kulit hitam di perguruan tinggi juga dan mulai mengumpulkan orang. Karena itu dia juga dikeluarkan dari perguruan tinggi. Pada 1944 dia bergabung dengan African National Congress, siapa yang sudah memulai gerakan melawan apartheid. Kemudian pada tahun 1947 dia terpilih sebagai sekretaris partai itu. Sekarang perlahan banyak orang telah bergabung dengan dia. Tapi pada tahun 1961 kasus pengkhianatan diajukan terhadap Mandela dan beberapa temannya dan mereka dipenjara. Namun dia kemudian ditemukan tidak bersalah dan dibebaskan. Tapi sekali lagi pada 5 Agustus 1962 dia ditangkap dengan tuduhan menghasut para pekerja untuk mogok. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 12 Juli 1964. Setelah mendengar kasus ini selama hampir 2 tahun, dia dikirim ke penjara keamanan terbesar untuk dihukum. Tapi bahkan setelah itu keberaniannya tidak berkurang. Dia mulai mengingatkan tahunan kulit hitam akan hak-hak mereka bahkan di penjara. Di sisi lain, pestanya juga mencoba yang terbaik untuk membebaskannya, tapi gagal. Nelson Mandela tetap di sel itu selama 27 tahun. Akhirnya pada tahun 1989 pemerintahan diubah di Afrika Selatan dan pemimpin liberal F.W. Clark menjadi presiden negara itu. Dia menghapus semua pembatasan pada orang kulit hitam
setelah mempertimbangkan perjuangan Nelson dan partainya, dan juga memutuskan untuk membebaskan semua tahanan. Dengan cara ini, dia dibebaskan dari penjara pada 1 Februari 1990. Setelah itu, ada pemilihan untuk presiden di Afrika Selatan pada tahun 1994. Orang kulit hitam juga bisa berpartisipasi dalam pemilihan ini. Mandela juga berpartisipasi dalam pemilihan ini, dan partainya Kongres Nasional Afrika membentuk pemerintahan dengan mayoritas. Pada 10 Mei 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di negaranya. Nelson Mandela adalah pendukung jalan non-kekerasan Mahatma Gandhi. Dia menganggap Gandhi sebagai inspirasinya. Karena alasan ini, dia juga disebut Gandhi Afrika. Mandela dianugerahi penghargaan tertinggi India, Bharat Ratna, pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1993, dia juga dianugerahi hadiah Nobel di bidang perdamaian. Nelson Mandela meninggal pada 5 Desember 2013 pada usia 95. Terima kasih telah menyaksikannya. Setelah ini, silakan masuk ke classroom. Kamu jawab pendalaman dari materi hari ini. Semoga kita semua berani menjadi orang-orang pejuang keluhuran martabat manusia. Terima kasih.